Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompartemen cairan tubuh, homeostasis, potensial aksi, dan potensial membran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu anatomi fisiologi manusia, Ibu Apoteker Mira Febriani, Magister Sains. Di sini anggota saya terdiri dari 8 orang, yaitu ada saya Saskia Mutmainah, rekan saya Az-Zahra Ramadhania Baramuli, Nur Aisyah, Nashwal Salsabilah, Zidan Hashim Arsyad, Kaila Ayasah, Nabila Zahra, dan Hana Hanifah. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nur Aisyah. Cairan tubuh adalah air beserta unsur-unsur di dalamnya diperlukan untuk kesehatan sel. Cairan ini sebagian berada di luar sel atau ekstraseluler dan ada juga yang berada di dalam sel atau intraseluler. Sel membangun tubuh secara sederhana yang hidup dalam laut interna yang merupakan cairan ekstrasel atau CES yang dibungkus oleh kulit tubuh. Dari cairan ini, sel menerima oksigen dan bahan makanan. Ke dalam cairan ini juga sel mengeluarkan sampah metabolisme. Cairan ekstraseluler bergerak secara tidak tetap di seluruh tubuh dan cepat bercampur dengan sirkulasi darah, difusi darah, dan cairan jaringan. Kompartemen cairan tubuh. Seluruh cairan tubuh didistribusikan antara dua komponen utama, yaitu cairan intraseluler atau CIS dan cairan ekstraseluler atau CES. Pada orang normal dengan berat badan 70 kg, total cairan tubuh atau TBF rata-ratanya sekitar 60% berat badan atau sekitar 42 liter. Persentase ini dapat berubah tergantung pada umur, jenis kelamin, dan derajat obesitas. Cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Pada orang dewasa, sekitar 2/3 cairan tubuh ada intraseluler. Sama dengan sekitar 25 liter pada rata-rata pria dewasa 70 kg. Sedangkan hanya separuh cairan tubuh bayi yang merupakan cairan intraseluler. Cairan intraseluler dikenal juga dengan nama matriks sitosol atau sitoplasma, yang merupakan cairan yang memiliki banyak sifat untuk memastikan proses seluler berlangsung dengan baik tanpa adanya komplikasi. Cairan intraseluler terbatas hanya pada bagian dalam sel, membran, dan membran sel adalah batas sitosol. Membran organel memisahkan sitosol dari matriks organel. Kemudian ada cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif cairan ekstraseluler menurun dengan bertambahnya usia. Pada bayi baru lahir, sekitar setengah dari cairan tubuh terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Setelah usia 1 tahun, volume relatif cairan ekstraseluler berkurang menjadi sekitar setengah dari total volume. Ini hampir sebanding dengan 15 liter pada rata-rata pria dewasa 70 kg. Terbagi menjadi dua, yang pertama cairan interstitial atau CIT. Cairan interstisial di sekitar sel sama dengan sekitar 8 liter pada orang dewasa. Cairan limfatik termasuk dalam volume interstisial. Sehubungan dengan ukuran tubuh, volume CIT kira-kira 2 kali lebih besar pada bayi baru lahir dibandingkan pada orang dewasa. Yang kedua yaitu intravascular fluid atau CIV. Cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah, prevalensi relatif CIV sama pada orang dewasa dan anak-anak. Perbedaan antara intraseluler dan ekstraseluler. Yang pertama, cairan intraseluler ditemukan di dalam sel, sementara cairan ekstraseluler ditemukan di luar sel. Yang kedua, adanya protein dan asam amino. Asam amino ialah fitur cairan intraseluler, sedangkan mereka tidak ditampilkan dalam cairan ekstraseluler. Kemudian yang ketiga, ada kedua cairan terutama terdiri dari air, tetapi ada lebih banyak dari ion dalam cairan ekstraseluler daripada cairan intraseluler.
Kemudian yang keempat, perbedaannya yaitu glukosa terdapat pada kedua cairan. Tapi cairan ekstraseluler tidak memiliki organel untuk memecah mereka untuk menghasilkan energi. Tetapi tidak cairan intraseluler. Kemudian yang kelima, yaitu gradien konsentrasi. Kompleks protein dan properti lainnya cairan intraseluler tidak umum untuk cairan ekstraseluler. Kemudian yang keenam, cairan ekstraseluler memiliki dua jenis utama, sedangkan cairan intraseluler ia hanya satu jenis. Itulah perbedaan antara cairan ekstraseluler dengan cairan intraseluler. Apa itu homeostatis? Dalam bahasa Yunani, homoi berarti sama. Statis artinya tetap atau diam. Jadi, homeostatis adalah kecenderungan makhluk hidup untuk tetap mempertahankan kestabilan diri saat lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan. Homeostatis tubuh adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan tubuh untuk dapat berfungsi dengan normal, meskipun kondisi di dalam dan di luar tubuh sedang berubah. Kondisi ini melibatkan beberapa variabel, yaitu suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh. Konsep homeostatis juga melibatkan konsentrasi ion natrium, kalium, dan kalsium, kadar gula dalam darah, dan pH cairan ekstraseluler. Homeostatis sel adalah kondisi kelangsungan hidup sel, terutama tergantung pada kemampuannya untuk mencapai homeostatis. Homeostatis fisiologis adalah mekanisme pengaturan dalam bagian-bagian tubuh hewan dan organisme agar kondisinya tetap konstan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Claude Bernard yang kemudian dikembangkan lagi oleh Walter Cannon di tahun 1960. Contoh dari homeostasis yang pertama, pengendalian suhu tubuh. Homeostasis suhu tubuh merupakan menjaga temperatur tubuh secara konstan agar dapat dijaga dalam rentan tertentu. Sebagai reseptor sensorik, kulit akan merespon terhadap suhu lingkungan dan mengirimkan ke integrator. Setelah itu, sinyal akan disalurkan ke kelenjar otak. Karena itu, reaksi yang tepat akan diberikan untuk mempertahankan homeostasis. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Homeostasis bertanggung jawab untuk memproses penggumpalan darah dan melawan serangan penyakit secara aktif. Dengan begitu, sistem kekebalan tubuh yang baik akan terbentuk dan tubuh pun jadi nggak gampang tertular virus dan kuman penyakit. 3. Aktivasi pembekuan darah. Saat tubuh kita mengalami pendarahan, maka aktivasi pembekuan darah akan terjadi pada tubuh. Proses ini merupakan salah satu contoh homeostasis yang sedang berlangsung. Aktivasi pembekuan darah berfungsi untuk menjaga stabilitas sirkulasi darah dan mencegah terjadinya infeksi saat pendarahan. Yang keempat, generasi jaringan. Generasi jaringan adalah proses memperbaiki sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh manusia yang berguna untuk memulihkan kerusakan yang terjadi dan mengembalikan fungsi-fungsi normalnya. Jika regenerasi jaringan berjalan dengan baik, maka tubuh akan lebih sehat. Yang terakhir, pengendalian kadar gula darah. Banyak orang yang suka menyantap makanan manis tanpa sadar. Mungkin kita sudah mengonsumsi banyak gula setiap hari. Setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung glukosa tinggi, maka pankreas akan merespon dengan meningkatkan produksi insulin. Proses homeostasis. Proses homeostasis terjadi secara otomatis dan tidak dapat dihindari. Ketika sistem berfungsi dengan baik dan keadaan homeostasis dapat dipertahankan oleh sistem tubuh, proses homeostasis terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. 1. Umpan balik negatif. Proses homeostasis umpan balik negatif terjadi jika perubahan lingkungan mempengaruhi tubuh dan memicu umpan balik yang sifatnya berlawanan atau negatif.
Misalnya saat tubuh manusia yang idealnya bersuhu 37 derajat Celcius mengalami kedinginan atau kepanasan akibat penurunan atau kenaikan suhu lingkungan. 2. Umpan balik positif. Umpan balik positif adalah proses homeostasis yang mendukung perubahan pada tubuh, di mana sistem tubuh bergerak menjauhi keadaan ideal daripada mempertahankan keadaan ideal tubuh. Contoh proses homeostasis umpan positif adalah ibu yang melahirkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang potensial membran. Nah, sebelum itu kita jelas definisikan tentang apa sih potensial membran. Nah, potensial membran pada pembahasan kita kali ini adalah merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada bagian luar membran sel dan dalam sel pada membran sel. Nah, pada kita lihat pada gambar bagian slide itu, di sini kan bagian positifnya berada pada di luar membran sel dan bagian dalam itu terdapat muatan negatif. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah proses membran sel yang berperan, yaitu adalah potensial membran difusi dan transport aktif. Nah, di situ kita akan menjelaskan nantinya pada slide berikutnya. Selanjutnya, potensial membran dapat berubah-ubah tergantung pada aktivitas saluran pompa ion. Nah, saluran pompa ion ini itu adalah saluran yang tempat perpindahan antara ion. Jadi kan pompa ion itu berarti perpindahan antara ion-ion. Proses potensial membran. Nah, pada slide sebelumnya itu proses potensial membran itu terjadi antara difusi dan transport aktif. Nah, sebelum saya jelaskan itu apa itu difusi dan transportasi aktif yang terdapat pada slide ini, baiklah saya akan menjelaskan sebelumnya. Proses potensial membran itu kan proses transportasi zat. Nah, proses transportasi zat itu terbagi atas dua. Yang pertama, transportasi zat terjadi atas pasif dan transportasi zat yang terjadi pada aktif. Nah, apa sih itu pasif dan aktif? Ya, nah, pasif itu adalah proses transportasi zat yang terjadi mengikuti gradien, tapi dia tidak membutuhkan energi. Nah, selanjutnya itu contohnya pada transportasi zat pasif itu adalah difusi. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, transportasi zat aktif. Nah, transportasi zat aktif itu tidak mengikuti gradien, tapi dia membutuhkan yang namanya energi atau ATP. Nah, kemudian saya jelaskan yang ada di PPT, apa itu difusi dan transportasi aktif. Difusi atau pembauran merupakan peristiwa mengalirnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi terjadi karena sifat membran sel yang semi permeable. Oleh karena itu, konsentrasi dalam sel yang tinggi, ion K cenderung berdifusi keluar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan membran sel. Selanjutnya itu adalah transport aktif, yaitu ialah perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion dan molekul melalui membran yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Terjadi karena adanya pompa ion. Pompa ion ini dia perpindahan muatan sel, namanya juga pompa ion. Jadi dia memompa atau memindahkan ion. Pompa ion Na+ dan K+ yang bersifat elektrogenetik. Oleh lebih banyak mengeluarkan ion positif, 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk. Kejadian ini menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk modal awal agar terjadinya difusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi potensial membran. Nah, kondisi potensial membran ini itu resting membran potensial yang merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat. Nah, biasanya
sebesar min 90 MV. MV itu sebutan dari milivolt ya teman-teman. Jadi faktor yang berperan pada resting membran meliputi yang pertama potensial difusi K-nya min 94 milivolt, yang kedua itu potensial difusi Na plus 64 milivolt. Nah, yang negatif dan positif itu tuh yang menandakan itu tuh ion plus atau negatifnya. Jadi yang min 94 itu ion negatif. Jadi dan yang plus 64 itu ion positif. Selanjutnya yang ketiga pompa NaK min 4 milivolt. Potensial aksi. Potensial aksi adalah perubahan mendadak dan besar pada potensial membran yang terjadi akibat rangsangan yang melebihi ambang batas atau threshold. Potensial aksi pada sel saraf manusia berkisaran antara plus 30 mV sampai plus 50 mV, yang berarti bagian dalam sel lebih positif daripada bagian luar. Penyebab potensial aksi. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Pada saat ini, kita dapat membagi sensasi menjadi dua, yaitu A. General sense, di mana reseptornya secara luas tersebar di tubuh. General sense ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu somatic sense, menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar, yang termasuk dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Visceral sense, menyediakan informasi tentang keadaan organ internal yang terutamanya nyeri dan tekanan. B. Special sense, lebih khusus pada struktur maupun pendapatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Komponen potensial aksi. Kanal-kanal yang berperannya itu 1. Kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Gerbang aktivasi, ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari minus 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suatu voltase, biasanya berkisar antara minus 70 dan minus 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi yang membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Gerbang inaktivasi, kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu seperbeberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke keadaan istirahat. 2. Kanal kalium bergerbang voltase. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme potensial aksi. Tahap-tahap potensial aksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap polarisasi, merupakan tahapan potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi. Pada membran negatif sebesar minus 900 MV. Pada sebuah sel, meskipun dalam keadaan istirahat, masih terdapat beda potensial di antara kedua sisi membran. Yang kedua ada tahap depolarisasi. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Yang ketiga, ada tahap repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran.
Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Yang keempat ada tahap hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai normal, sehingga ion Na+ dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport zat.